Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Wita Mayasari, NIM 2018-181, dan teman saya, Waude Ita Arsita, NIM 2018-214, akan mempresentasikan materi ke-12, yaitu Lembaga Pengelola Zakat. Pengertian. Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam dalam menjalankan syariat agama Islam sebagai salah satu ibadah yang setara dengan sholat, puasa, dan ibadah haji. Zakat termasuk ke dalam golongan ibadah maliyah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan, dan bukan ibadah badaniyah yang dilaksanakan dengan fisik. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatuh, atau keberkahan, al-nama, artinya pertumbuhan dan perkembangan, at-taharatu, artinya kesucian, dan as-salwahu, artinya keberesan. Makna keberkahan yang terdapat pada zakat yang berarti dengan membayar zakat, maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kita di akhirat kelak sebagai amal jariah. Pengertian zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, sejarah singkat pengelolaan zakat nasional. Kedatangan Islam di Nusantara abad ke-7 Masehi. Kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting sholat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonialis Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam, termasuk zakat, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia, khususnya di Aceh sebagai pintu masuk. Yang kedua, pemerintahan Belanda. Belanda melalui kebijakan Beechblad tahun 1892, tahun 1866, dan Beechblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintahan dari kepala desa sampai bupati, termasuk pria pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada penghulu atau naib sebagai amil resmi waktu itu, melainkan kepada ahli agama yang dihormati, yaitu kiai atau guru mengaji. Yang ketiga, masa Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1539 sampai 1567. Pada masa kerajaan Aceh, penghimpunan zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu Ramadan saja, yaitu zakat fitrah yang langsung diserahkan ke meunasah atau tempat ibadah seperti masjid. Pada waktu itu sudah didirikan Balai Baitul Mal, tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam pengelolaan zakat, melainkan sebagai lembaga yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara yang dipimpin oleh seorang wazir yang bergelar orang kaya seri Maharaja. Ketika terdapat tradisi zakat dikelola secara individual oleh umat Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggota.
Yang keempat yaitu prakemerdekaan Republik Indonesia. Praktik pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh umat Islam ketika Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI pada tahun 1943 membentuk Baitul Mal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Masa itu telah berdiri Baitul Mal di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu. Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri. Praktis sejak saat itu, tidak ditemukan lagi lembaga pengelolaan zakat yang eksis. 5. Setelah kemerdekaan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota madya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Presiden Soeharto dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara tanggal 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. 6. Tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat yang diketuai Menteri Koordinasi Kesra, Dr. Kiai Haji Idham Jalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian atau lembaga atau BUMN dibentuk pengelolaan zakat di bawah koordinasi Badan Kerohanian Islam setempat. Keberadaan pengelolaan zakat semi pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang pembinaan basis yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI 4 tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang pembinaan teknis basis sebagai aturan pelaksanaannya. Yang ketujuh, tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS, yaitu dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ, yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAS terdiri dari Basnas Pusat, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten atau Kota. 8. Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi Basnas, yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, Basnas menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke Basnas. 9. Tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menyetujui Undang-Undang Pengelolaan Zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Tujuan dan manfaat lembaga pengelolaan zakat. Di Indonesia sendiri, tugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mengatur segala urusan zakat dan sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat atau BAZ dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Secara singkat, BAZ didirikan oleh pemerintah lewat usaha Kementerian Agama, sedangkan LAS adalah lembaga pengelolaan zakat berstatus swasta. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa lembaga amil zakat didirikan dengan tujuan membantu Basnas dalam proses pengumpulan, pencatatan, sampai pendistribusian zakat kepada mustahik. Selain itu, baik Basnas maupun lembaga amil zakat sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, menaikkan fungsi pranata keagamaan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta menaikkan nilai dan daya guna zakat. Selain itu, baik Basnas maupun lembaga amil zakat sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, menaikkan fungsi pranata agama, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta menaikkan nilai dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan zakat. Yang A, meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan zaman. Yang B, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang C, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, Pasal 5 Undang-Undang. Secara umum, baik BAZ maupun LAZ memiliki fungsi dan peranan yang sama, yakni yang A, mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang B, mendata orang-orang yang baik berhak menerima zakat atau mustahik. Yang C, mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzaki, perorangan atau badan. Yang D, mencatat zakat masuk dan keluar. Yang E, menjaga harta zakat. Yang F, membagikan zakat kepada mustahik. Yang selanjutnya, manajemen pengelolaan zakat. Tujuan dari adanya manajemen pengelolaan zakat yaitu agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya pengelolaan manajemen zakat yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi muzaki maupun mustahik. Manajemen zakat ini memiliki urgensi yaitu dapat menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat baik dari sudut pandang mustahik maupun muzaki. Dalam hal ini adanya sebuah manajemen, maka dalam pengelolaan zakat hingga pendistribusiannya dapat berjalan secara maksimal. Hak serta wewenang dari Dewan Syariah ialah melegalisasi serta mengesahkan setiap program dari lembaga zakat. Dewan Syariah juga memiliki hak untuk menghentikan program apabila menyimpang dengan syariat. Supaya pengawasan lembaga pengelola zakat berjalan sesuai dengan ilmu manajemen dan syariat Islam, maka dalam pengawasan lembaga dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama secara fungsional. Pengawasan yang telah di-built-in, melekat pada diri setiap amil. Dengan pengawasan sejak dini, penyimpangan telah dikikis oleh setiap amil. Yang kedua, secara formal. Lembaga zakat memiliki Dewan Syariah. Kedudukannya di lembaga secara struktur, bersifat formal, dan disahkan melalui surat keputusan oleh badan pendiri. Selanjutnya, organisasi pengelola zakat. Yang pertama, Badan Amil Zakat atau BAZ. Yang A, pengertian. BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat,
dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan. Badan amal zakat meliputi BAJ nasional, BAJ provinsi, BAJ kabupaten atau kota, BAJ kecamatan. Badan amal zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama 3 tahun. Yang B, pembentukan kedudukan Badan Amil Zakat. Yang pertama, tingkat nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAJ nasional berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua, tingkat provinsi dibentuk oleh gubernur dan usul kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. BAJ provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, tingkat kabupaten atau kota dibentuk oleh bupati atau wali kota dan Departemen Agama kabupaten atau kota, berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang keempat, tingkat kecamatan dibentuk oleh camat atau usul kantor kepala kantor urusan agama kecamatan. Yang C, susunan Badan Amal Zakat. BAJ semua tingkatannya sama, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dan D, tugas Badan Amal Zakat. Tugas BAJ dari sampai kecamatan sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan tugas administratif dengan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengolahan zakat. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengolahan zakat ke tingkat provinsi atau kota dan kecamatan. Yang kelima, menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pengolahan zakat atau tingkat nasional dan provinsi. Yang kedua yaitu lembaga amil zakat. Yang A, pengertian dan kedudukan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat adalah institusi pengolahan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LHZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya atau pasal 31 KMA. Yang B, pengukuhan lembaga amil zakat. Pengukuhan LHZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LHZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LHZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah yang pertama, di pusat dilakukan oleh Menteri Agama, yang kedua, di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. Yang ketiga, di daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor Departemen Agama kabupaten atau kota. Yang keempat, di daerah kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. Yang C, syarat-syarat lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut atau pasal 22 KMA. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, memiliki data muzaki dan mustahaik. Yang ketiga, memiliki program kerja. Yang keempat, memiliki pembukuan. Yang kelima, melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.